Beruntung kita menjadi umat Nabi loh kan. Kenapa? Karena umur yang pendek itu bisa menyebabkan banyaknya amal, sedikitnya dosa. Umur Nabi dahulu itu ratusan tahun, nabi-nabi terdahulu. Maka umur kita mah mengikuti umat Nabi 60, 63 tuh. Singkat hidup di dunia ini tuh. Maka kadang kalau kita berpikir hidup dunia ini lama, itu kita akan senang kumpul-kumpul yang menyia-nyiakan, Kang. Mana kumpul-kumpul yang menyia-nyiakan? Bukan kumpul macam ini, bukan kumpul di majelis taklim, tapi kumpul di pasar. Apa di pasar? Balap 6, ludo, keinjek goceng. Hati ini. Waqala ba'dul hukama, sebagian pakar hikmah mengatakan, ahli hukum mengatakan, la tatafakkaru fi salasatin asya'a, janganlah engkau berfikir atas 3 hal. Kita dalam 3 hal ini tidak dianjurkan untuk berfikir. Yang pertama adalah la tatafakkaru fil fakri, jangan berfikir engkau di dalam kefakiran. Kenapa? Fayaksiru hammuka, maka akan memperbanyak kesusahan, wa ghammaka, dan juga kerasa sedih, wa yazidu, dan akan menambahkan fi harsika, di dalam tafakurmu, yaitu mengharap-harapkan dunia yang amat banyak. Maka ba'dul hukama mengatakan, jangan berfikir akan 3 hal. Ini adalah kalimat yang indah. Yang dimana jikalau kalimat ini kita artikan secara artikulasi bahasa itu, supaya kita itu tujuannya menjadikan diri tidak susah, menjadikan hati tidak gelisah gundah gulana, tidak menjadikan air mata ini untuk jatuh dikarenakan sedih oleh perkara yang tidak pasti. Apa yang pertama? La tatafakkaru fil fakri, janganlah engkau berfikir-fikir tentang kefakiranmu. Apa maksudnya? Fakir di sini diartikan yang pertama tentang kesusahan dunia. Jangan kita berpikir tentang hidup kita yang miskin ini, begitu kata di sini mah. Jadi orang miskin itu, kalau umpama kita jadi orang miskin itu jangan dipikirin kemiskinan kita. Kenapa? Karena kalau kita kebanyakan berpikir dengan kesusahan kita, malah akan memperbanyak kesusahan kita. Gelisah, Kang. Kenapa dikatakan gelisah? Sekarang begini, ya, ada orang nggak memiliki apa-apa, dia memikirkan itu, bagaimana saya supaya punya Alphard, bagaimana saya caranya ya supaya rumah kita besar mewah, kalau perlu saya bikin terminal pesawat di atas, ya kan? Susah tidak? Susah itu, sehingga kemampuan kita tidak bisa mampu ke arah situ. Kita memikirkan itu, ya susah amat hidup. Makanya kenapa? Berarti kalau tanda besarnya kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka itu menyebabkan gelisah dan susah. Jadi sifat miskin itu jangan dipikirin, tapi dihilangin. Dengan apa? Perubahan. Berubahnya apa? Bekerja
karena Allah, meminta karena Allah. Kalau difikirin yang ada dari miskin jadi kaya kagak, gila iya kan, stres dia deh, man lari-lari be depan rumah ya, karena kebanyakan memikirkan masalah-masalah tentang kehidupan melarat ini. Maka benar ini ba'dul hukama, jangan memikirkan perkara tentang kefakiran, diantaranya dunia. Yang ngapain dipikirin? Orang nggak punya duit dipikirin, Kang, emang mentak punya duit. Aduh, nggak punya duit amat, gimana gua caranya punya duit? Mikir dari pagi sampai siang, mikir begitu, kira-kira punya duit? Kagak. Orang yang kerja kagak punya duit, mikir ya karena apa? Belum gajian, ya kan? Iya. Loh, jangan dipikirin. Kenapa? Karena kalau kita memikirkan itu, nanti banyaknya kita nggak bersyukur kepada Allah. Nah ini saya teringat, Kang, ada kisah di dalam hadis Imam Abu Hurairah. Kisahnya simple, cuman menarik, Kang. Jadi gini, ada 3 seseorang, ini dalam hadis Imam Abu Hurairah. Ada 3 seseorang. Yang pertama adalah seseorang itu dinamakan orang yang sangat jelek, Kang. Jelek, miskin, hidup lagi, Kang. Ya, pokoknya acak-acakan lah, semeraut. Yang kedua, orang yang diceritakan di situ adalah orang yang tidak memiliki rambut, mamluk, laisal mamluki fi sya'rin, jadi orang botak. Gitu kan? Yang ketiga, itu diceritakan ada orang yang lolong, bahasa Sunda mah. Kalau bahasa kita lolong apa ya? Mungkin bisa dikatakan matanya nggak jelas, Kang. Matanya kalau lihat pekerjaan nggak jelas, tapi kalau lihat yang merah sama biru jelas. Apalagi lihat jahe bening, ya, itu lolongnya beda. Oh ya. Suatu ketika Allah memberikan suatu rukhsah kepada mereka. Datanglah Jibril disuruh Allah. Karena kesabarannya, kan, karena ketawakalannya, walaupun jelek rupa sabar, tawakal, menerima apa adanya. Ya gua jelek-jelek begini bagenin, alhamdulillah masih hidup. Tapi banyak orang ganteng mati bersyukur, Kang. Mending ganteng mati apa mending jelek hidup, Kang? Mending ganteng hidup. Nah, ketika bersyukur, datang malaikat diutus oleh Allah. Ditawarilah itu, singkat ceritanya, seorang yang jelek rupa itu. Wahai fulan, sesungguhnya apa yang kau inginkan? Wahai malaikat, aku ingin menjadi orang yang ganteng, supaya orang semua berada di bawahku, dikalahkan kegantengannya oleh aku. Lalu apalagi yang kau inginkan? Dan aku ingin memiliki onta yang banyak. Begitu. Yang pertama dikasih oleh Allah kegantengan, sama unta yang banyak. Yang kedua pun sama, diberikan kegantengan. Yang tadinya rambutnya kagak ada, rambutnya banyak, gondrong. Wih, cakep, glowing, rambutnya berombak. Kadang gondrong itu ada yang tipikal gondrongnya keriting kayak mie gacoan. Ya, ada gondrong yang lurus tanpa digawe-gawe, Kang, tanpa direbonding, tanpa di apa itu namanya, di pemberian itulah ya. Itu ya, itu. Nah, kalau Kanjeng Rasul itu bergelombang, Kang, rambutnya. Di Syama'ilul Muhammadiyah itu keterangan begitu. Rambut Nabi itu lurus bergelombang. Jadi indah, ya, tanpa head layer itu, apa namanya itu, ya. Lalu diberikanlah seekor sapi, karena dia butuhnya sapi. Yang satu butuh onta, yang kedua butuh sapi dengan tampilan yang bagus, tampilan yang baik. Yang ketiga itu, Kang, yang lolong matanya, yang nggak jelas itu matanya, yang rabun matanya, ditawarin mendapatkan rukhsah Allah karena ketawakalan dan kesabarannya. Dia ingin menjadikan dirinya yang bagus, tapi dia meminta kambing saja, Kang. Dikasihlah kambing dengan 10 anaknya pada waktu itu, ya. Ini dalam tafsir hadis Imam Abu Hurairah.
Singkat cerita berkepanjangan sudah menjadi orang yang tampan, orang yang banyak harta, banyak dunia. Akan tetapi suatu waktu datanglah seseorang yang berupa sangat hina, pakaiannya dekil, rupanya jelek dan kotor. Ternyata itu adalah malaikat Jibril yang menyerupa akan serupaan yang hina. Datanglah kepada orang yang pertama. Siapa tadi orang pertama? Orang yang jelek rupanya. Kata malaikat Jibril, wahai fulan, sesungguhnya aku belum makan, aku kehabisan bekal dalam perjalanan. Bolehkah aku minta 1 ekor unta dari kekayaanmu? Maka sesungguhnya apa jawaban ini orang yang diberikan limpahan harta oleh Allah? Maka jawabannya kagak dikasih, Kang. Waduh, maaf kakek tua, sesungguhnya masih banyak kebutuhan yang saya butuhkan, kagak ngasih, Kang. Lalu ke orang yang kedua, Kang, orang yang tadi yang tidak punya rambut tadi, dengan 1 ekor sapinya menjadi orang yang kaya karena 1 ekor sapi tadi, menjadi orang kaya berternak. Datang sama aja jawabannya seperti orang yang pertama. Tapi datang lagi kepada orang yang ketiga, tetapi orang yang ketiga apa dia kata? Wahai pengemis, silahkan kau ambil sesuka hatimu, karena aku dulu pun orang yang kotor, orang yang hina, orang yang jelek, orang yang miskin. Maka silahkan ambil sesuka hatimu untuk bekal dalam perjalananmu. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Ketika sudah memberikan itu, maka malaikat Jibril yang berupa pengemis tadi, kan, berkata kepada seorang yang ketiga, seorang soleh yang ketiga, maka sesungguhnya aku adalah Jibril yang diserupakan oleh Allah menjadi orang yang hina, untuk daripada menguji keimananmu dan kedermawananmu ketika engkau diberikan nikmat oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tambah kaya, Kang. Tambah kaya. Yang kedua, hancur, Kang. Yang tadinya pun jelek, terus sabar tawakal, diberi kekayaan, wajah rupawan, oleng karena dunia, dia sombong, tidak mau memberi, dihancurkan oleh Allah, dibalikkan oleh Allah, jadi orang yang melarat lagi, orang yang miskin lagi, orang yang jelek lagi, Kang. Inilah gampangnya bagi Allah. Yang namanya yang dua tadi bukan nikmat, tapi adalah istidraj dari Allah. Yang ketiga baru nikmat dari Allah. Tuh, mau yang mana? Tinggal milih, bebas. Mau dapat nikmat apa mau dapat maksiat dari Allah? Monggo itu mah. Ya. Memang begitu kadang. Orang itu kan bisa dirubah oleh sifat halia dunia. Dengan kekayaannya, dengan pangkatannya, dengan jabatannya, ya. Ya Allah. Kadang sampai tulak cangkeng begini, Kang, lu gitu. Masya Allah, ya, tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa memberikan suatu penghormatan kepada orang lain. Tuh, padahal itu sifatnya sementara. Makanya pelajarannya kita syukuri saja apa yang diberikan oleh Allah dalam bentuk haliah ibadah kepada Allah, itu lebih nikmat daripada mengufurkan diri atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah tetapi akan menambah maksiat dan dosa. Itu kan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang senantiasa berpikir tentang sesuatu hal yang tidak pasti, itu adalah termasuk daripada ciri orang yang bodoh, Bang. Ya, al-jahil, orang yang jahil, orang yang bodoh. Sekarang saya tanya, coba kita berpikir, apakah kita tahu, ya, maaf kata,
sesuai dengan apa yang dikatakan di sini, orang yang berpikir dengan ketidakpastian maka dikatakan orang yang bodoh, Kang. Kita bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Emang ada baik, Kang. Mungkin pulang kerja dia nge-grab, siapa yang tahu, kan? Atau dari pagi sampai sore. Saya tanya, siapapun yang bisa menjawab, selama setahun bekerja, 2 tahun bekerja, kerja apapun itu, apa ada jaminan menjadi orang yang kaya, Kang? Apa pasti nih kalau engkau bekerja 2 tahun pasti jadi orang kaya? Ada tidak? Tidak ada, Kang. Tidak ada. Tapi ingat dalam Al-Quran, faqalu inna lillahi wa inna ilaihi. Pasti tidak itu? Pasti. Berarti lebih banyaklah kita mengejar kematian daripada harus mengejar dunia yang tidak memastikan. Tapi dunia bisa mematikan. Tuh. Ya. Betul nggak, Kang? Kecuali dipastikan kalau kamu bekerja 2 tahun 3 tahun pasti kamu jadi orang kaya, barulah kita kerja giat, Kang. Ajan hayu baik kerja terus, ya, waya zuhur, waya asar, waya maghrib, waya isya, waya subuh, kerja terus, kagak pernah tidur, kagak pernah makan dia mah, ayo baik kerja, besok mati meren. Kan begitu. Terus kalau ada kepastian wajar, tapi tidak ada kepastian dari Allah, ya. Akan tetapi yang pasti itu tidak pernah dikejar. Apa itu? Kematian. Seolah-olah mereka santai saja, seolah-olah mereka tidak mengenal akan kematian. Itulah yang pasti, itulah yang hak. Kenapa yang tidak pasti sering kita relakan daripada yang pasti? Masya Allah. Nah ini kan, coba dah. Nggak ada jaminan, nggak ada kepastian, tapi mati pasti. Mau muda mau tua, ya, mau kita masih umur 25, 26, mau jomblo, kagak jomblo, mati mah mati be, doh kan? Iya, milih mana? Maka seimbangkan hidup ini. Harus kita, Kang, mencari dunia, tapi jangan sampai kita meninggalkan zat yang memiliki dunia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, kejar yang pasti. Mana ya ini kita yang pasti ini, Kang, bekal kita ini buat di alam kubur, bekal kita untuk menjawab pertanyaan munkar nakir, menghadapi daripada siksaan dan kenikmatan kubur. Jadi kagak gegabah ini ngaji, kagak lalawora ini kita ngaji. Cuman semakin banyak kita ngaji, maka semakin banyak peluang mendapatkan kenikmatan kubur. Tapi semakin sedikit kita ngaji, semakin banyak pula kita mendapatkan peluang, tapi bukan nikmat kubur, melainkan siksa kubur. Jadi kalau kita ngaji minimal bahasa Arab paham, ya kan? Wahidun satu, isnaini dua, salah satu tiga. Jadi kalau malaikat nanya pakai bahasa Arab, kita bisa jawab marrobuka salasun. 3 bahasa Arab karena pernah ngaji. Tapi kalau kita gak pernah ngaji, Kang, gimana kita ditanya, yuk ngaji di mana ini? Di PT. Sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kagak ngaji. Kenapa? Banyak urusan. Buatan malaikat, kita kan dibangunin, Kang, di dalam kubur lagi bundel, roh bangunin, Kang, cenggegeg begini. Datang malaikat, marrobuka, pelahak pelohok. Mau ngejawab apa? Main-main, ayo, gini, ya, ngaji, banyakin ngaji. Jadi cuma jangan ngaji sebulan sekali, gelap, seminggu sekali, remeng-remeng. Ngaji mah setiap ada majlis taklim kita dengar di mana baik adanya, badan kita sehat, duit kita punya, berangkat, Kang. Badan sehat, duit kagak gablek, mikir-mikir. Gimana kalau bensin habis? Lah balik ngaji ngedorong motor. Nah, kan? Badan sehat, ada bekal, berangkat ngaji. Begitu. Jangan nungguin nanti mati ntar.
ya kan? Apalagi di sono nggak percaya no, dibombardir baik Palestina. Ya Allah, mari kita doain, doa aja kita mah. Kita bisanya doa ngebantu lewat sosmed, ya. Emang berani kita ke sono ikut perang? Hah? Agak berani kan? Ya. Doa Allahumma ansur juyusal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, berikanlah kemenangan untuk orang-orang muslim. Ya Allah, hancurkan dulu, lantahkan orang-orang kafir. Nah, ini doanya. Ya ini yang pertama. Yang kedua, jangan selalu berpikir tentang orang-orang yang zalim kepada kita. Kenapa? Karena akan bisa menyebabkan kerasnya hati. Yang kedua, bisa memperbanyak perkara-perkara yang di dalam pikiran kita itu jelek kepada orang. Dan yang ketiga, akan selalu memiliki rasa dendam. Jadi kalau ada orang zalim sama kita, jangan diinget-inget wae. Itu akan mengeraskan hati, membuat hati kita itu dendam baik. Ya, pasti namanya orang pernah ngalamin sakit hati, ya. Apa karena ditegur atasan, apa karena tidak ditanya temen, apa karena ditolak cinta. Itu sakit hati, Kang, luar biasa sakitnya. Apalagi udah deket-deket, udah mau ditembak, ya, udah mau dilamar, nikahnya sama orang lain. Aduh, sakit itu, Kang. Hati-hati itu, jangan dipikirin baik, udah, jangan dipikirin baik. Kata Pak dulu, Mak, kalau dipikirin baik, dendam. Lalu apalagi? Ngunek-ngunek olok. Ngunek-ngunek olok. Punya pikiran tuh yang jelek. Ya kan? Kalau kita ditinggal nikah nih, contoh nih. Tinggal nikah sama mantan, Kang, jangan dipikirin. Nanti diunek-unek olok. Kadang ada nih kaos nih ya. Tulisan, ora kena perawane tanteni jandane, suwe ini kaos nih. Emang kagak ada lagi emang wong wadon. Enggak, itu ada itu. Ora kena perawane tanteni jandane, idi lebay banget. Ya enggak? Ini orang keburu mati dia. Nah ini tuh. Jangan selalu memikirkan orang yang zalim sama kita, teman atasan. Ya. Atasan zalim sama kita, Kang, bagenin, ya mungkin dia lagi di atas. Emang kalau orang lagi di atas begitu, baik. Ya enggak? Nanti kalau gua udah di atas, balas sama gua. Jangan. Bagen. Yang ngebalas Allah. Itu kan banyak contoh di FTV, Kang. Orang sabar, tukang bakso ditabrak, sabar dia mah. Itu banyak itu di FTV. Saya keselnya ada lihat nonton itu. Tapi gimana tuh? Ya enggak? Ya Allah, dipitnah apa dia sabar, baik, diem baik, Kang. Ceritanya biasanya awal dia dagang, kalau dagang buburnya ketabrak mau diganti, jangan, nggak usah, kan suwe. Mau bikin sendiri kagak gablek duit diganti nama yang nabrak kagak mau. FTV nih. Nah itu, ujung-ujungnya kan endingnya, lihat endingnya. Itu adalah pelajaran, tapi aplikasinya nggak nemen-nemen begitu. Endingnya, yang tadinya susah belangsak sana sabar menjadi orang kaya dermawan rendah hati, Kang. Widih, itu adanya sehari doang itu. Ya palingnya berapa jam? Singkat itu mah. Ya, nah itu ada pelajarannya, ada juga kemadorotannya. Yang parah itu film Ajab, itu yang sering ditonton dah. Ya, keranda sampai terbang. Kemana baik itu terbang? Kuburan banyak asapnya. Gak begitu-gitu amat Allah mah. Ya enggak? Ya, menitega banget itu produsernya. Allah yang gak begitu. Ini kenapa kuburannya banyak asap? Oh, ini semangsa hidupnya dia sering nyolongin korek temennya. Waduh, ini Ajab tukang nyuri korek, Kang. Itu kuburannya berasap. Ya enggak? Warna-warna itu. Ya Allah, itu pastinya itu kalau ini oyag-oyogan. Wah, ujuan mau gelap petir gitu kan. Nanti ujung-ujungnya keranda terbang. Ada-ada di kali. Sekarang
Aduh ya Allah, ini kan terlalu berlebihan. Tidak ada di dalam sejarah Islam yang demikian, tidak ada. Ada juga orang yang meninggalkan sholat di zaman sahabat pada zaman Rasulullah. Orang tersebut adalah yang di dalamnya diserupakan oleh Allah yang berupa sifat ular, ya. Wajahnya menjadi ular, itu kan. Itu yang melihat siapa? Ya para sahabat dengan Rasulullah saja, begitu kan. Orang yang meninggalkan sholat tuh hati-hati, ya, menggampangkan sholat. Nah itu pun, ya, kalau di dalam sejarahnya atau hikayatnya itu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah, ya, kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Jadi kita ini kadang gitu kenemenan, ya. Yang kedua, jangan banyak berpikir terhadap orang yang pernah zalim sama kita. Yang ketiga, wala tatafakkara fitulil baqai. Jangan pernah kau berpikir fitulil baqai, di dalam hidupmu akan menjadi lama. Jangan pernah kita berpikir hidup di dunia ini akan lama, yang akan lama. Kenapa? Fatuhibbul jam'a, maka akan kita demen cinta kepada perkumpulan, wa tudayyi'ul umra, dan menyia-nyiakan suatu umur, wa tusawwifu fil amal, dan akan menunda-nunda amal, ya. Hidup itu jangan pernah berpikir lama di alam dunia. Dunia itu singkat, Kang. Dunia itu sangat singkat. Diibaratkan kita bangun tidur lagi itu masih lama tidur daripada bangun. Kita tidur seumpama malam ba'da isya, kita bangunlah jam 5. Nah itu dunia itu diibaratkan itu bahkan lebih singkat lagi. Maka jangan pernah kita berpikir hidup di dunia ini lama. Nggak lama, hidup itu singkat loh. Kalau kita berpikir, coba bayangin, ya, bayangin dah. Kita nyampe 60 udah untung, 63 bonus, ya, karena giat kita ibadah, ya. Kalau nggak mau ibadah mah ya paling 40 Kang, dicekek malaikat. Nah iyalah, ngapain hidup di dunia kan begitu ya, nyesek-nyesekin baik. Kalau malaikatnya kayak kita meren, ya malaikat Allah mah kagak meren, Kang. Masa orang kagak mau ibadah dicekek, habis meren orang. Ya banyak kan orang kagak ibadahnya masalahnya kan. Nah ini tuh, ya. Sekarang kita nih fase awal. Lu kalau di dalam pelajaran sains tuh IPA, itu kan masa pubertas manusia itu bertahap. Ya, pertama umur kita memasuki daripada umur balik 17 tahun. Masuk kepada umur balik, kita masuklah umur remaja, Kang. Umur remaja sekisaran 20 tahun. Masuk umur remaja, maka umur dewasa 25 tahun. 25 tahun dicontohkan Nabi menikah. Nabi menikah umur 5 tahun. Jadi kalau udah 25 tahun itu lebih baik kita sudah menikah. Ada yang belum, melebihin berarti itu mah. Zaman siapa itu? 25 belum nikah. Nikah 25. Kagak ada lawannya, emang kagak ada. Cari gedebong pisang tuh. Ya, cari 25 Nabi menikah. Setelah 25 Nabi melalui proses perjalanan rumah tangga, menjadikan suatu insan yang nyata. Berdaganglah Nabi menjalani kehidupan rumah tangga sampai 40 tahun diangkat menjadi kerasulan, Kang. Ketika 40 tahun diangkat menjadi rasul, maka berdakwahlah Nabi 20 tahun. Sehingga sampailah agama kepada kita berumur genap 60 tahun. Maka kaul ulama sebagian sepakat 60 tahun umur Nabi. Nabi diwafatkan pada umur itu. Singkat kan? Umur berapa kita sekarang? Kalau umur kita sudah 30, anak kita seumpamanya sudah SD, ya 30 tahun, ya besoknya udah Januari lagi, Kang. Tahun baru nambah lagi, hakikatnya ngurangin umur. Ayo, cepet 60 tahun. Ada yang udah 40 tahun di sini. Kalau udah 40 tahun banyakin istighfar. Iya,
Apalagi sudah 50, 55, hati-hati kedaluarsa. Ya, hati-hati. Nah, akan tetapi beruntung kita menjadi umat Nabi loh kan. Kenapa? Karena umur yang pendek itu bisa menyebabkan banyaknya amal, sedikitnya dosa. Umur Nabi dahulu itu ratusan tahun, nabi-nabi terdahulu. Maka umur kita mah mengikuti umat Nabi 60, 63 tuh. Singkat hidup di dunia ini tuh. Maka kadang kalau kita berpikir hidup dunia ini lama, itu kita akan senang kumpul-kumpul yang menyia-nyiakan, Kang. Mana kumpul-kumpul yang menyia-nyiakan? Bukan kumpul macam ini, bukan kumpul di majelis taklim, tapi kumpul di pasar. Apa di pasar? Balak 6, ludo, keinjek goceng. Hati ini. Ya. Kalau ludo yang biasa nggak apa-apa, hiburan boleh. Ini bahkan ada orang kadang ludo keinjek goceng, kan sakit itu. Ya, nginjek, keinjek goceng, keinjek lagi goceng, habis gocap Kang, seputaran main ludo, pan judi itu. Ada yang begitu. Jangan tuh ya. Masya Allah ya Rabbana ya Karina ini. Lalu akan menunda-nunda amal. Nanti ah. Nah ini karena dia merasa hidup di dunia ini lama. Allahu Akbar. Nanti ah. Tanggung. Allahu Akbar yang kedua, asar. Nanti ah. Maghrib. Nanti ah. Isya. Nggak bisa nanti lagi. 6:30 mati dia. Malaikat udah pendelik wae Kang. Ini beneran. Hati-hati. Malaikat itu mantap. Melototin wae orang yang kagak mau ibadah. Emang gergeten bawaannya. Hesek banget diajaknya ge. Itu bener malaikat Ijrail itu udah pengen nekek wae meureun. di delong wae gini. Awas dulu, mau nyampe mana lu? Nih. Dicekek Kang. Nah, nih. Maka pelajarannya hidup ini singkat. Jangan kita merasa hidup di dunia ini lama. Sesingkat-singkatnya kita dari mulai tidur sampai bangun tidur, itulah kehidupan yang nyata. Maka singkat, umur kita pun singkat, perjalanan kita singkat, maka gunakan sebisa mungkin memperbanyak ibadah dan beramal kepada Allah untuk mendapatkan suatu kebahagiaan yang nyata dan yang hak. Inilah pelajarannya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat. Sekitar kurang lebih 5 menit lagi kita masuk kepada azan maghrib. Itu saja, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa-apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ta'limnya tambah semangat lagi, tambah istiqomah lagi, dan mudah-mudahan Allah tidak akan pernah memberikan rasa bosan kita terhadap para alimul ulama dan terhadap para ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa zurriyyatina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur juyusal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'dadin bihaqqi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.